Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Siti yang muliakan al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh agama, bapak penghulu, kiai yang kita sama-sama muliakan, yang kita hormati bapak kepala lingkungan, bapak RT, dan segenap para penglingsir sesepuh kami yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Yang kami hormati dan banggakan para remaja, singkatnya nini mami sanak bija jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepedengiring ngaturang puji syukur tiba sida Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas, bisa melakukan beragam kegiatan, termasuk hadir di majelis ilmu yang kita cintai ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tiang pelunggum sami lakukan niki dan semua ibadah si sampun tiang pelunggum sami laksanaan, mudah-mudahan selaku nikah terterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita sama-sama menghaturkan salawat, mengucapkan salam di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita melaksanakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintah beliau kita lakukan dalam kehidupan ini, termasuk yang dilarang juga kita jauhi. Maka insyaallah tiang pelunggum sami akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Nusa Tenggara Barat, di lebih khusus lagi adalah warga kota Mataram, kita sudah melaksanakan agenda demokrasi yang luar biasa. Di hari Rabu yang lalu kita diliburkan oleh pemerintah Indonesia untuk kita menyalurkan aspirasi kita, menyalurkan hak pilih kita untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin tiang pelunggum sami 5 tahun mendatang. Maka kita semua sesuai dengan hasil yang sedang berproses sampai detik ini, tetapi kita semua sudah maklum bahwasanya hasil quick count itu sudah bisa diprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Maka sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi hasil daripada proses pemilu atau pilkada yang kita lakukan kemarin? Paling tidak hadirin mati Allah, ada 3 hal cara kita menyikapi apa yang sudah kita lakukan kemarin. Yang pertama, bahwasanya hasil yang diperoleh kemarin itu adalah merupakan ketentuan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena apapun hasilnya, hormati Allah, semua itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Semua itu adalah merupakan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita umat Islam hanya berproses, kita berikhtiar, kita melakukan
proses-proses itu secara maksimal. Perihal hasil dari semua itu adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun tiang pelunggum sami elek kodek layak sami jamaah sampai tua makin tetap apal saran rukun iman, maka di hari inilah atau di momen-momen seperti inilah kita hadirkan rukun iman, terutama yang terkait dengan qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi kemarin itu adalah merupakan ketentuan dari Allah, maka tiang pelunggum sami harus yakin dan percaya bahwasanya ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat rahmati Allah, bahwasanya Allah berkuasa untuk menjadikan seseorang itu sebagai pemimpin. Allah juga berkuasa untuk memberikan amanah kepada orang yang dikehendaki, tergantung siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قل اللهم مالك الملك. Katakan wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk, pemilik segala ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua ciptaan yang ada saat ini, semuanya atas kehendak Allah, kuasanya Allah. Malikul Mulk, pemilik kekuasaan. Sehingga kalau ada orang tu'til mulka man tasha, Allah menganugerahkan, memberikan apapun dari kekuasaan itu kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi Allah yang memberikan itu, rahmat Allah. Jadi kalau ada orang hari ini sebagai pemimpin, maka semua itu adalah karena kehendak Allah. Dan ingat rahmat Allah, dalam ajaran Islam selapu tiang pelunggum sami sebenarnya jadi pemimpin. Dalam kepemimpinan itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang dimaksud dengan kepemimpinan secara umum dan ada yang secara khusus. Ar-riasah al-ammah war-riasah al-khassah. Yang umum itu siapa? Setiap tiang pelunggum sami jadi pemimpin. Dinarak dengan irup niki kecuali dia diberikan amanah sebagai pemimpin. Paling tidak dia menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri. Begitu kita sudah berkeluarga, maka kita jadilah pemimpin terhadap keluarga kita. Bertanggung jawab atas anak dan istri kita. Sere belek tanggung jawab, sere belek amanah, maka tentu semakin besar juga tanggung jawab. Itulah yang disebut dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Selapuk tiang pelunggum sami niki jadi pemimpin. Termasuk dengan nina, mohon maaf. Begitu sudah menikah, maka dia juga pemimpin dalam rumah tangganya. Dia juga bertanggung jawab atas harta daripada suaminya, atas kehormatan dirinya. Semua itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ini yang disebut dengan kepemimpinan secara umum. Nah, kepemimpinan secara khusus sami jamaah adalah orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan tanggung jawab. Apakah dia sebagai ketua RT, apakah dia sebagai kepala lingkungan. Semakin besar otoritas seseorang, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Apalagi menjadi wali kota. Bagaimana dengan gubernur, bagaimana dengan presiden, semua itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya mohon maaf, menjadi pemimpin itu banyak enaknya, tetapi juga memang harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau boleh kita
berikan semacam gambaran hamati Allah searang dengan jadi pemimpin niki yang setoek naik elek surga, setoek elek neraka. Ya gawet mele tonya onya. Emparan anu mai doang penggitaan dengan saya jadi pemimpin, we berdua fasilitas terhormati. Memang bila mana mereka baik hamati Allah, maka dia akan mendapatkan posisi terhormat, bukan saja di dunia, tetapi di akhirat pun mereka akan mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Lihat dalam hadis hormati Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat seseorang menjadi pemimpin dan pemimpin ini bisa melakukan apa yang menjadi janji-janjinya, janji kampanyenya, janji di saat dia berorasi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan bahasa Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan perlindungan lemak lejelo kiamat. Saya niki sami jamaah, sak pertama di antara 7 niki adalah imamun adilun. Lamun jari pemimpin musolah adil serta amanah, maka posisinya di surga. Lagu lamun tiap macam-macam, silak sami jamaah, wi janjit meni, janjit meno, mu ternyata UUD doang misal dia. Uni-uni doang, dia tahu gawe, dia tahu laksana, maka mohon maaf rahmat Allah, berlaku hadis yang berikutnya. Nabi bahasan baginda Nabi SAW, salah satu telu dengan bahasan Nabi, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Den ya tertegur si nenek. Disida Allah Ta'ala tidak akan menegur dia. La yanzurullahi ilaih wa la yuzakkihim. Tidak akan ditegur, tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim. Orang ini justru akan berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya niki sampai jamaah. Elek telu niki sa pertama bahasa Nabi malikun kadzab. Dengan sabdo yang otoritas kekuasaan atau jadi pemimpin mulekah. Dia tahu tepati janji, dia tahu gawe apa saunin lain. Lihat, mata Allah, satu sisi begitu mudah mereka masuk surga, tetapi di sisi yang lain ternyata ancamannya bagi mereka yang berdusta adalah neraka. Bahkan dia tidak akan dipedulikan, dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gawet meletonya onya, nggih, dengan setebing amanah. Jari ketua RT meletonya awalnya apik-apik. Nas, ketua RT. Soal ketua RT kan sekedik, lamun sekedik doang tahu bermasalah sama jamaah, berarti ile-ile nikit ya. Onya-onya lah menikit ya. Seret jari kepala lingkungan, seret boleh tanggung jawab. Seret atas malik sama jamaah, ini memang sudah ketentuan seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang menjadi pemimpin itu memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hikmah yang besar dalam kehidupan ini. Memang manusia niki ning kanggo lepas dari kepemimpinan. Dia kanggo kena selaput menjadi pemimpin. Mohon maaf, misal 4 pasangan niki jadi pemimpin selapuan berbiar word ya. Suhaya pimpin. Kira-kira jamaah nggih, demen dalam kehidupan niki ya pada atau berbeda? Kira-kira ya pada selapuan atau beda-beda? Sami jamaah nggih, berembir word pada selapuan. Selaput jadi pemimpin, saya terpimpin. Anden batur seledrikit ya, nggih. Melem jadi dengan sugih doang selapuan, apa dia nak pilihan malik sugih doang selapuan. Din mai idap jadi dengan sugih selapuan sampai jamaah. Sila lamun selaput be sugih. Musai ya jadi tukang meriri. Saya angkat doro, saya jadi jaga keamanan, selaput sugih. Emparan dia minta sugih selapuan punya demen. Ndek sampai jamaah. Justru masalah terjadi bila mana kita sama. Makanya kenapa ada istilah pemimpin, kenapa ada istilah rakyat? Itulah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim surat Az-Zukhruf ayat 32.
wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami mengangkat sebagian daripadamu daripada yang lain. Arak jadi pemimpin, arak jadi rakyat, arak dengan sugih, arak dengan miskin. Mu berbiru atau miskin selak kuat masih. Wan susah doang dia. Wan sugih doang masih demen sampai jamaah silap baik. Susah doang dia. Tetapi apa kata Allah? Kenapa ada perbedaan satu sama lainnya? Agar satu sama lainnya saling menggunakan, saling memanfaatkan. Jadi kalau sekarang ini sudah keluar misalnya hasil quick count, itu adalah memang merupakan bagian dari kekuasaan Allah. Namun itu sak jari tukang pilih, milik selapuan jadi pemimpin kan menu. Milik nenek doang nak menu kira-kira, tetapi Allah sudah memberikan yang terbaik. Maka hadirat Allah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiang pelunggum sami harus terima dengan penuh keikhlasan. Ini sami jamaah. Maka hati-hati jadi pemimpin. Lamun tuah tican amanah, jangan sampai kita berdusta. Ini di antara tiga yang tadi yang sebutkan, tiga orang yang tidak diperhatikan di hari kiamat, malikun kadzab. Kemudian yang kedua siapa? Ailun mustakbirun. Dengan miskin, mu sombong dan jauh japak diri. Wah jelang pemetaan di arah, pengirupan pas-pasan, Masya Allah. Namun yang suruh ngaji paling ipuhun. Dia narak waktu. Coba marak dengan sasugih lalu dan jauh japak diri. Dia nak juk masjid masih den bau. Dia nak ngaji masih den tahu, silaturahim masih den narak waktu. Sila. Ini orang yang paling merugi lemak jeluk kiamat. Ailun mustakbirun. Dengan miskin, dengan jelang mu sombong. Nggih, ya sataparan aran sombong. Sombong jelang. Dinarak tahun mati, elek gobok kendeng sholat. Nunasa sak macam-macam doang korun. Sandek-ndek doang mun gawe. Nggih, pegawean sak ndek tedemenan si batur kadang-kadang mun gawe. Giliran silaturahim, giliran ngaji pun mohon maaf sama jamaah tidak bisa dia laksanakan. Ini tandanya orang yang sombong padahal dia orang tidak berpunya. Saketelun malik sami jamaah dengan salemak ndek ketuanan sidi Allah taala di jelo kiamat, syekhun zanin. Wah toa lagu masin demen pihak dosa banda. Wah toa lamun cara kanak mangkin ambun tanak wah ambun meno ke juluk dia. Sami jamaah, mari kita kaji sedikit bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat beliau akan menjelang kematian. Ia bahasan baginda Nabi sami jamaah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat kaku bahasa Nabi nggih enggak alengkah kisaran 6 dasa sampai 70. 6 dasa sampai wa qalilun man yujizu dzalika. Lamun sak lebih ele 70 baru titung. Ndek lowe, ndek selapu dengan sak bau demak 70, sekek 73, 72 ndek narak. Ndek anu sekedik gati. Coba angkat timun be sak 75. Haram. Haram 75 ni. Kata Haji Muktibir 6 sekek meletonya onyak ni. Betul, dia niki ya bahasa Nabi sampai jamaah a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat kaku bahasa Nabi enggak nengkah. Namun wah demak 6 dasa mun lebih sekedik doang bahasa nang enggak nengkah. Sampai jamaah Nabi bahasan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bahasan Ummu Salamah yang selalu menemani beliau sebagai istri. Masya Allah bahasa demin 16 tahun umur baginda Nabi. Den wah lepas, den wah putus mulut beliau, berdirinya beliau, duduknya beliau, beraktivitasnya beliau dalam semua kesempatan. Den wah putus istighfar, den wah putus bertasbih.
Din wah putus dari mulut beliau, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, 16 tahun. Sangka lamun wah 6 dasa je sampai jamaah masih main deman bertasbih je ila-ila tiap onyak-onyak. Onyak-onyak. Ndek apa kena sane bawa niki jak nu baun. Molahan tu. Ndek dia lagu wah 6 dasa niki melit onyak-onyak tentu nak dia. Mun sak model tiang je uli dakan-dakan gitu. Pada doa dia selapuat lagu lamun wah 6 dasa tahun masih kurang yang bertasbih. Sila kurangan zikir, kurangan bertahmid, kurangan beristighfar, kurangan solawat. Aneh. Allah curah dengan nikit ya. Yang rugi tulen tak nak rugi dia. Sila. Kenapa? Karena baginda Nabi, ya bahasan Aisyah. Tidurnya beliau, nggih, berdirinya, jalannya, Masya Allah. Din wah putus leman istighfar. Musila. Berbandingan tiap yang pelunggum sami baginda Nabi sampai sejamin tamu surga masih tetap istighfar, masih tetap beliau bertasbih. Mau pira kali entar bertasbih itu sejeluk. Ini kalah si kecil kadang-kadang. Lamun kecil dengan dia cuit mau bertasbih kena. Empara cuit ini ke tasbih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya manik nenek sampai jamaah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Selapuk makhluk Allah dia wah putus bertasbih. Searan kemanukan bertasbih, searan binatang bertasbih. Lamun kemanukan berminta bertasbih, dia bunyi niki bertasbih niki. Itu kalah si kecil. Sila lamun nia le nyekan telombaang doang, luek dan bertasbih nia. Pen ini bertasbih. Mu ini nepen munajah kecil, cuit yo bahasan kecil. Dia perlu aja mu kecil dia ceket. Iwah lantih. Sida sak aja si kecil. Jadi epen niki tahajah kesuruh menintan. Yo ni nepe yo ni kecil niki sampai jamaah. Mu masih tak kalah si kecil. Ya Allah, ingat 16 tahun nggih. 16 bahasa Nabi ya wah engkah. Sehingga lamun narak jamaah tiang wah 16 jak mele monyak-onyak be tiang kah luwe lalu akal dah. Nggih. Ngiring angkat sampun tiang tetep yang sampean sila lamun tuah merasa 16 tahun tiang wang kan cocok raos politik sebenarnya. Kan cocok raos dunia. Wah perlu regenerasi sila bija makin sila. Beng batur sak lain. Lamun wah 16 tahun tiang luwe antar bertasbih. Jauh tasbih entar. Tu jauh. Nggih, dakam-dakam jauh bejuluk dia. Ketimbang hamde berjauh dia. Soal lamun dah berjauh kan lila tak macam-macam. Nak toko lelek bok bertasbih kan semel dia. Meno ke juluk dia lagu kuala masa jauh. Mana-mana ingat sekek 2 3 4 niki tasbih dia alhamdulillah. Lagu dia masa lepas selalu, los selalu. Bas padahal umur niki sudah isyarat niki sami jamaah. Nggih. Maka ya bahasa Nabi lamun narak dengan toa masih demen gawe dosa banda, aneh lemak jeluk kiamat jak enggak dan tahu niki neraka doa. Munde dia tertelengok, dia narak dengan dia tegur, desi Allah Taala masih dia tegur sami jamaah. Ini. Maka mumpung ada kesempatan tiang pelunggum sami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekaranglah kita banyak-banyak bertasbih. Nggih, dia narak rugin dengan bertasbih. Kan sampun tiang matur di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwat di satu perumahan. Kebetulan rumah ini milik Ummu Hani sami jamaah. Ummu Hani niki sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasan Ummu Hani, "Ya Rasulullah, si cemoh sabadait kan baginda Nabi." Nggih, non serioang baginda Nabi langsung, "Ya Rasulullah, niki lumbar ya Rasulullah. Ini qad kabirtu wa dhu'iftu." Ya Rasulullah,
Kembeen seringonek tua kida. Yuni. Seringonek kembeen tua ida. Mu lemah kenda. Searang dengan berumur nunasa pasti niat lemah. Dullani ala amalin a'maluhu wa ana jalisah. Ya Rasulullah, cerita barak tiang. Kasih tahu saya ya Rasulullah, apa amalan yang bisa saya lakukan, yang bisa saya amalkan, sula-sula sak tokol. Dan perlu ya lumbar jok memben, yang perlu ya berat-berat, tokol-tokol aku mau pahala. Jamaah bini, melay tembara menikah, tokol-tokol, surut sak tokol, lagu pahala datang. Nggih? Niki amalan-amalan ringan, ia bahasan umuhani yang bisa saya lakukan di saat saya sudah usia senja. Nabi bahasan baginda Rasulullah SAW, ya ummahani, tusabbihillaha mi'ata tasbihah. Dendek melupa bertasbih kerana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pira kali? 100. Minimal 100 kali. Menasa? Minimal 100. Mu pira pahala lamun dia baca tasbih 100 kali jamaah? Marak dengan memerdekakan 100 budak terbaik dari keturunan Nabi Ismail. Sila. Mu pira tak mau pahala. Sopok budak doang sampai jamaah. Mun beraji 100 juta, 200 juta ya mau. Bisa semakin bagus, semakin soleh, semakin berprestasi orang itu, maka dia akan semakin mahal. Muniki pahala pada marak dengan memerdekakan 100 budak terbaik dari keluarga Nabi Ismail. Wa hamidillah mi'ata tahmidatin. Ummuhani bahasan baginda Nabi, dendek melupa bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pira kali? 100 kali. Mu pira pahala sampai jamaah? Temisalan si baginda Nabi marak dengan siapang kuda-kuda pilihan terbaik lengkap dengan peralatan perang yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kuda-kuda pilihan. 100 jarang mau lamun baca alhamdulillah pira kali? 100 kali. Wa kabbirillaha mi'ata takbiratin. Mudendek melupa bahasan baginda Nabi tiba ummihani 100 kali baca Allahu Akbar. Mu pira pahala sampai jamaah dengan sak bertakbir baca Allahu Akbar 100 kali. Pada pahala marak dengan berkorban si 100 unta sak belik-belik mokoh-mokoh mahal-mahal. Marak dengan tahu berkorban si unta ni. Ternyata lemak je yang luit dengan berkorban. Hingga seniki berkorban si unta sampai jamaah. Berembintang lamut amalan takbir 100 kali. Niki minimal 100 kali. Mau berketuan ummuhani sampai jamaah nulasang ya Rasulullah lamun la ilaha illallah pira pahala. Nabi bahasan baginda Nabi, la ilaha illallah itu sama pahalanya dengan seluruh isi gumi pair niki sampai jamaah. Musila maksud yang tahu demakan searah la ilaha illallah mana-mana 100. Menunasan pelung-pelungguh sami onek elek kelaimak pira kali wah bertasbih. Wah pira kali wah tuntas. Wah pira kali bertakbir. Wah pira kali sabe jamaah. Sila apalagi tiap tuis ke malam yang sendiman subuh solat sak tahajud mudzikir bai luwe-luwe nyeribu entar dia pun tersuruh. Sila lah itu ya. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Sehingga semakin luwek tiang pelunggum sami bertasbih, bertahmid, bertahlil, maka semakin besar pula tabungan tiang pelunggum sami lemak le jelu kiamat. Ini. Karena itu ini penting untuk tiang pelunggum sami hadirkan bersama, termasuk di dalam menyikapi hasil pemilihan kemarin. Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekeduan sampai jamaah, cara menyikapi hasil kemarin.
Kalau dalam urusan agama, dalam pandangan agama sebenarnya tidak ada yang kalah. Orang Islam itu tidak mengenal kekalahan sebenarnya dalam hidup. Karena kalah menang seseorang itu sangat tergantung kepada cara dan sikap yang pelunggum sami kepada sesuatu. Taruhlah kemarin niki sami jamaah, memang ada secara zahirnya ada yang keluar jadi pemenang, ada juga yang kalah. Tetapi dalam Islam, orang yang menang itu bisa saja menjadi orang kalah kalau cara menyikapinya dia tidak benar. Tetapi bisa saja yang kalah kemarin itu ternyata dia menyikapinya dengan cara yang benar, maka dia menjadi pemenang. Maka sebenarnya Islam mengatakan tidak ada orang yang rugi, tidak ada orang yang kalah. Itu sangat tergantung cara tiang pelunggum sami menyikapinya. Makanya ya bahasa Nabi SAW, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan sekali orang-orang Islam itu. Orang-orang beriman itu luar biasa, mengagumkan, kata Rasulullah SAW. Allah saja bangga dengan tiang pelunggum sami. Kenapa kita dibanggakan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membanggakan tiang pelunggum sami? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena selaput yang terjadi dalam kehidupan niki, tiang pelunggum sami menyikapinya dengan cara yang baik. In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau tiang pelunggum sami, mohon maaf, berada di posisi yang menang kemarin, maka tiang pelunggum sami sujud syukur, pelunggum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya tiang pelunggum sami benar-benar melakukan yang terbaik di hadapan Allah, tetap melakukan kebaikan-kebaikan, maka tiang pelunggum sami menjadi orang yang sangat baik, dan itulah yang disebut dengan pemenang. Dan yang kedua bahasa Nabi, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Termasuk bila mana tiang pelunggum sami posisinya kemarin salah, kalah, mohon maaf. Mungkin yang kita pilih tidak menang, tetapi tiang pelunggum sami bersabar dan menerima semua itu dari Allah SWT, maka tiang pelunggum sami akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang penting sami jamaah. Mari kita sikapi semua yang terjadi kemarin itu, bila mana kita posisinya menang, maka bersyukurlah kita. Tetapi bila mana kita posisinya kalah, maka kita bersabar. Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiang pelunggum sami akan menjadi baik di hadapannya. Yang ketiga sami jamaah, ingat bahwasanya pemilihan wali kota itu adalah proses demokrasi. Semua itu adalah bersifat keduniawian untuk sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Tetapi menjaga persaudaraan dalam kehidupan tiang pelunggum sami, sebagai orang yang beriman, menjaga persaudaraan itu wajib hukumnya. Jadi kalau memilih kemarin atau siapapun yang menang, itu biasa-biasa saja. Tetapi menjaga hubungan baik dengan seluruh yang ada, dengan masyarakat yang ada, dengan sesama muslim, itu hukumnya wajib. Maka jangan sampai urusan-urusan politik, yang urusan-urusan duniawi kemarin, justru menciderai urusan iman tiang pelunggum sami, merusak persaudaraan tiang pelunggum sami. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ulidakan wi lain pilihan. Oh, arak sanomor seke, arak sanomor 2, arak sanomor 3, arak sanomor 4. Silahkan berbeda. Itu enggak ada masalah. Tetapi begitu selesai pemilihan, tiang pelunggum sami harus saling merangkul, saling menghargai, saling menghormati. Kenapa? Karena kita bersaudara. Sehingga onyak-onyak dengan sak menang, kalau dia merasa menang lantas menghinakan orang yang kalah, mencemooh yang kalah, hati-hati sami jamaah, dia sudah menciderai keimanannya. Hati-hati juga, mohon maaf, dengan orang yang kalah misalnya, kemudian dia menebarkan fitnah sana sini, menebarkan isu macam-macam. Hati-hati sami jamaah, semua itu akan menjadi sumber dosa bagi tiang pelunggum sami. Dan yang dicederai itu bukan hanya hubungan sosial, tetapi iman tiang pelunggum sami yang bermasalah.
Disinilah pentingnya sampai jamaah kita memperhatikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Tiang pelunggum sami kanca dengan Islam si lain temisalan barak sopok bangunan. Maka satu sama lainnya saling menguatkan, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Dia bau sampai jamaah, mohon maaf, misalnya bangunan, oh ini saja yang paling bagus, oh semen doang paling solan, pasir doang paling solan. Dek, semua yang ada di bangunan itu memiliki peran masing-masing. Maka hal yang sama dengan tiang pelunggum sami, teibaratan dalam Islam kal jasadil wahid. Tiang pelunggum sami niki sopo awak. Lamun narak dengan bermasalah, lamun narak dengan sakit, maka tugas tiang pelunggum sami adalah saling bersilaturahim, saling menguatkan satu sama lainnya. Ingat, jangan sampai gara-gara pemilihan kemarin mungkah saling berkewaan. Mudemet ya bedait kaca beda pilihan, mud bocong mesat, mud gedek mesat, macam unikanan, mun tutup gang malik. Aneh, onyak-onyak sama jamaah. Ini sudah dosanya berlipat ganda. Wah kalah malik kan berdosa. Sila. Musampunat sabarak meniki nggih. Apapun yang terjadi semuanya itu adalah atas kehendak Allah SWT. Maka sebagai seorang muslim, ya basen baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Dit kanggo hasad. Nggih. Dit kanggo doang batur sandek-endek. Batur gara-gara nen sakni menang misal. Mudah-mudahan gamak pelot ni. Oh ni misal dit kanggo sampai jamaah. Atau mudah-mudahan sakit, ini namanya orang iri dit kanggo sampai jamaah. Nggih, hasad itu tidak boleh. Wala tabaghadu, saling meri dan bekewaan. Seri gedekan sampai jamaah nggih, dan milih bedait satu sama lainnya. Saling memarahi itu tidak boleh. Wala tadabaru, saling membelakangi, dan milih bedait, dan milih bekewaan, dan milih bersalaman. Kalau jangan sabar menu, nggih, gara-gara sak beda pilihanmu, engkah tegur batur. Arab menu lain iki? Ning kanggo, onya-onya. At kembia milu bantang sampai jamaah nggih. Kembia pelungguh, biak sakit dengan sawah selesai terpilih, selesai sudah. Tiang pelungguh samin dia berdosa. Saya jak memilih kemarin, itulah yang terbaik. Perihal dia menang kalah itu bukan urusan tiang pelunggum sami. Itu bagian daripada ikhtiar. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Yang paling utama adalah keimanan tiang pelunggum sami jangan terganggu. Jangan gara-gara kita kalah iman yang dikorbankan. Bagaimana mengorbankan iman? Persaudaraan kita menjadi renggang. Persaudaraan kita menjadi jauh. Ndet milih saling tegur, ndet milih bekewaan, mut saling fitnah, saling raos, sandek-endek sama jamaah. Onyak-onyak. Nggih, jadi ndet kanggo barak menikah. Hadirin rahmat Allah, ini yang perlu tiang sampaikan karena tidak sedikit di antara kita yang kadang-kadang mohon maaf tidak menerima apa yang sudah terjadi. Padahal semua ini sudah diatur oleh Allah SWT sebagai hamba Allah. Kita yakini sebagai orang yang beriman ada rukun iman yang berbicara tentang qada-qadar, bahwasanya itulah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai jamaah apa yang kita sampaikan ini akan memberi tambahan ilmu bagi kita semua untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan bersama, untuk kita menciptakan kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan di dalam kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.